Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mendiskusikan hasil diskusi kami yang kami tuangkan dalam makalah, di mana kami akan membahas beberapa hal. Di antara itu kedudukan dari Mahkamah Konstitusi, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hingga tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Di sini kami menggunakan pemaparan. Pertama itu saya Sandika, materi kedua ada Sugandi Ranusia, yang ketiga ada Rizky Bunga, dan yang terakhir ada Sugandi Laila Hakimah. Baiklah, sebelum bersingkat waktu saya akan masuk ke materi pertama. Sebelumnya saya ingin membahas tentang judul kami, yang kedua itu membahas tentang kedudukan fungsi wewenang Mahkamah Konstitusi. Materi pertama itu kami akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum mereka. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Lembaga negara ini juga dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pada tahun 2001. Amandemen ini sendiri bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga negara dibedakan atas dasar fungsi dan peran sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga baru yang kedudukannya disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, sehingga tidak terdapat lembaga tertinggi lagi di Indonesia. Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif bukan berarti terdapat lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari lembaga yang lain, tetapi terdapat adanya hubungan check and balance satu sama lain sama sekali, yang mana Mahkamah Konstitusi sendiri berkedudukan dan berwenang dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Sandika yang sebelumnya membahas tentang apa itu Mahkamah Konstitusi. Yang materi kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi itu sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, dan BPK, serta Mahkamah Agung. Sebagai lembaga baru, maka merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi digantikannya dengan sistem division of power atau pembagian kekuasaan dengan separation of power atau pemisahan kekuasaan, mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan division of power yang dianut sebelumnya, lembaga negara itu disusun secara vertikal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di puncak struktur organisasi sebagai lembaga tertinggi negara. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat,
Majelis Permusyawaratan Rakyat sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan juga dibagi berbagai lembaga negara, di antaranya yaitu DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung, yang kedudukannya sederajat dengan masing-masing diberi status sebagai lembaga negara paling tertinggi di sebuah negara. Lembaga-lembaga negara tersebut memperoleh kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan di saat bersamaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Berarti penegakan konstitusi yang sama artinya dengan menegakkan hukum dan keadilan. Sebabnya, Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal inilah, Mahkamah Konstitusi memiliki kedaulatan wewenang serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaraannya konstitusionalitas hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Enira yang berjudul Tugas serta Fungsi Mahkamah Konstitusi. Tugas ataupun fungsi peran dari Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa antara sistem bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi. Bahkan ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi sistem demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusi warga negara terjaga, konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Untuk menguji apakah suatu produk hukum bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, maka mekanisme yang disepakati adalah judicial review. Sehingga jika suatu produk hukum itu melenceng atau tidak selaras dengan Mahkamah Konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan. Sehingga jika mengeluarkan suatu produk hukum harus selaras dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Adapun fungsi lanjutannya selain judicial review adalah yang pertama, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam ini memungkinkan ketersediaannya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan antar lembaga negara yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari saudara Rizky Pulungan yang sebelumnya. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang
tentang pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Rumusan terinci dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salinan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 serta pasal 7B ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang 1945 yang lebih dikenal dengan impeachment karena adanya pemisah antara 4 kewenangan yang disebut pertama dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat 2 di mana dikatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden maupun wakil presiden. Sekian, terima kasih.